Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apakah kalian sehat? Apakah kalian baik-baik saja? Semoga kalian semua sehat dan baik-baik saja ya. Nah, masih bersama saya Arif Eko Priyoatmojo. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini saya memiliki waktu untuk dapat membuat video lagi setelah sekian lama tidak membuat video. Nah, lalu video tentang apakah ini? Baik, pada video kali ini kita akan membahas suatu topik yang sangat menarik. Apa itu? Lulus sarjana dalam 7 semester. Mau? Secara khusus, video ini saya peruntukkan atau saya buat untuk mahasiswa sarjana di tahun pertama dan juga tahun kedua. Namun, tidak menutup kemungkinan pula mahasiswa di tahun ketiga dan tahun keempat pun dapat pula untuk mengambil manfaatnya. Yuk langsung aja kita bahas topik ini teman-teman. Nah, kita mulai dengan overview atau selayang pandang tentang kuliah sarjana atau S1, strata 1. Baik, kita mulai dengan beberapa pertanyaan berikut ini. Apa sih perbedaan sekolah dan kuliah? Kira-kira apa? Kalau di sekolah mungkin kita terbiasa ya diberikan ceramah ataupun tutorial ataupun ya guru mengajar di kelas. Namun ketika di kuliah akan lebih banyak variasi aktivitas pembelajaran itu sendiri. Misalkan mulai dari praktikum, tugas, kemudian ada asistensi, kemudian ada tugas akhir atau skripsi dan sebagainya. Sehingga apa yang akan kita peroleh saat kuliah itu akan lebih kompleks ya dalam hal skill keterampilan maupun pengetahuan lewat beragam aktivitas atau kegiatan perkuliahan yang lebih bervariasi dan lebih menuntut kemandirian atau independensi dari mahasiswa. Sehingga mahasiswa yang masih saja bermental seperti siswa atau tidak aktif, tidak proaktif, tidak berusaha mencari, tidak berusaha berupaya untuk mandiri atau independen akan jauh ketinggalan. Karena kuliah itu berbeda dari sekolah. Kalau di sekolah kita selalu diberitahu, kita selalu disuapi, kita selalu full difasilitasi oleh guru. Namun di kuliah tidak seperti itu. Kita harus terbiasa untuk belajar mandiri, mengerjakan tugas mandiri, dan mengatur hidup kita sendiri tentunya. Yang kedua, apa saja sih kegiatan selama kuliah? Nah, tadi saya sudah menyebutkan beberapa ya teman-teman ya. Ada kegiatan perkuliahan di kelas, ya. Ada praktikum misalkan untuk mata kuliah praktik, ada praktikum. Kemudian ya ada berbagai variasi kegiatan lainnya yang tadi juga sudah saya singgung. Lalu yang ketiga, apa saja yang perlu dipelajari selama kuliah? Ya, saya rasa kita dapat mempelajari banyak hal ya selama kuliah, meskipun di luar bidang atau konsentrasi kuliah kita atau jurusan kuliah kita. Pada dasarnya ada dua hal yang sangat penting, yaitu yang pertama adalah hard skill yang terkait erat dengan kompetensi lulusan atau kompetensi jurusan kita atau program studi kita. Yang kedua adalah soft skill atau kompetensi tambahan, misalkan wirausaha, berorganisasi, berkomunikasi, public speaking, dan lain sebagainya yang juga tidak kalah penting dari hard skill itu sendiri. Nah, oleh karena itu ada baiknya kalian para teman-teman mahasiswa juga mengikuti kegiatan lain selain kegiatan perkuliahan itu sendiri. Lalu yang keempat, apa sih pekerjaan yang diinginkan setelah lulus? Ya, setelah lulus kalian mau jadi apa nih? Mau jadi pegawai kah yang sesuai dengan bidang kuliah kalian? Atau kalian mau jadi wirausahawan? Atau kalian mau self-employed? Ya, self-employed itu bekerja atau mempekerjakan diri sendiri. Misalkan penerjemah lepas itu namanya masuk kategori self-employed dan sebagainya.
Kalian harus pikirkan itu semenjak tahun pertama kuliah kalian, sehingga kalian bisa mempersiapkan diri kalian untuk menyerap ilmu apa saja yang kalian butuhkan untuk dapat mencapai tujuan pekerjaan, karir, atau profesi yang akan kalian geluti di masa depan. Berikutnya, pertanyaan yang terakhir adalah, apa kontribusi kalian kepada lingkungan sekitar? Nah, kalian juga harus memikirkan dampak atau kontribusi keberadaan kalian nih di lingkungan sekitar kalian, misalkan di keluarga, kemudian kepada para tetangga kalian, misalkan, kemudian kalian harus memikirkan nanti kalian ingin berkontribusi apa, begitu, sesuai dengan bidang minat kalian masing-masing. Nah, sekarang yuk kita cari tahu berapa lama sih masa studi sarjana itu. Setelah saya mencari informasi, ternyata masa studi sarjana itu masih sama dengan masa studi di saat saya masih kuliah sarjana atau S1 dahulu, yaitu minimal 7 semester atau 3,5 tahun dan maksimal 14 semester atau 7 tahun. Nah, kalau kita bisa lulus lebih cepat, mengapa kita harus lulus lebih lama begitu? Tentu saja akan ada banyak hal yang dapat kita peroleh ya, ketika kita bisa lulus lebih cepat atau dapat lulus dengan segera. Misalkan kita dapat menghemat biaya SPP yang harusnya dikeluarkan oleh orang tua kita, misalkan kalau kita didanai kuliahnya oleh orang tua kita. Kemudian kita juga dapat merencanakan masa depan kita lebih awal. Misalkan bagi yang mau lanjut studi pasca sarjana atau S2, dapat memulai studi S2 atau pasca sarjana lebih awal. Dan tentu juga kita juga dapat meraih pekerjaan atau karir impian kita lebih awal, insya Allah. Lalu, berapa banyak sih beban studi yang harus dilalui oleh seorang mahasiswa sarjana? Beban studi yang harus dilalui seorang mahasiswa sarjana adalah minimal 144 SKS atau 144 satuan kredit semester. Mengapa disebut SKS atau satuan kredit semester? Karena sistemnya adalah kita mengkredit atau mengambil secara berangsur pada setiap semesternya, ya. Jadi ditetapkan bahwa batas minimal kredit yang harus diambil adalah 144 SKS. Nah, kita ambil secara kredit atau berangsur pada setiap semesternya. Misalkan kita mengambil 20 SKS, 22 SKS, hingga maksimal pada satu semester kita dapat mengambil 24 SKS jika indeks prestasi kita di semester sebelumnya itu memuaskan. Misalkan minimal biasanya 3,51 begitu, sehingga dianggap layak untuk dapat mengambil 24 SKS penuh. Selain mata kuliah teori, kita juga akan menghadapi mata kuliah non-teori. Nah, inilah bedanya antara sekolah dengan kuliah. Kalau di sekolah, kita cenderung hanya diajarkan mata pelajaran teori saja mungkin ya. Ya mungkin ada praktikum-praktikumnya, tetapi itu included atau termasuk ke dalam mata pelajaran tersebut. Ketika kita berada di bangku perkuliahan, hal ini akan berbeda. Ya, jadi materi-materi yang non-teori akan disampaikan atau dimasukkan ke dalam mata kuliah non-teori. Misalkan, mata kuliah magang atau program pengalaman lapangan atau PPL. Nah, pada program ini atau pada magang ini, Anda mahasiswa sarjana akan diberikan pengalaman untuk magang atau internship ya di sebuah institusi atau lembaga atau perusahaan dan sebagainya untuk belajar langsung untuk memperoleh kompetensi kerja sesuai jabatan atau fungsi atau posisi yang akan Anda tempati di institusi, di perusahaan, atau di lembaga tersebut. Misalkan kalau Anda mahasiswa FKIP atau keguruan, Anda akan magang atau PPL di sekolah
sebagai ya guru atau calon guru begitu ya. Nah, di situ Anda nanti akan dibimbing oleh guru pamong atau guru supervisor. Lama magang juga bervariasi, tapi biasanya minimal sih 1 bulan ya, itu minimal sekali 1 bulan. Kemudian yang kedua ada program kuliah lapangan atau PKL. Nah, ini biasanya berupa kegiatan visitasi terhadap suatu lembaga, institusi, atau lainnya untuk belajar secara langsung juga kepada para pakar atau ahli atau kegiatan-kegiatan apa saja yang dilakukan di institusi tersebut misalkan. Nah, kalau program kuliah lapangan atau PKL ini biasanya lebih singkat, hanya berupa visitasi misalkan dalam hitungan hari ya, misalkan 2 hari atau sehari atau 3 hari pada 1 atau 2 institusi atau 3 institusi begitu. Oke, yang ketiga adalah tutorial. Nah, tutorial ini bisa berupa program misalkan tutorial bahasa asing ya, yang menjadi syarat wajib kelulusan. Misalkan tutorial bahasa Inggris, tutorial bahasa Arab, yang mana ini akan kemampuan bahasa kalian, bahasa asing kalian berupa bahasa Inggris ataupun bahasa Arab itu akan diuji melalui sebuah tes proficiency. Misalkan kalau bahasa Inggris itu tes TOEFL misalkan, atau tes English for academic purpose dan sebagainya. Kemudian yang keempat adalah kegiatan praktikum. Ya, bisa praktikum di laboratorium, kalau ilmu sains bisa praktikum di luar laboratorium atau di masyarakat untuk ilmu-ilmu sosial. Yang kelima adalah kuliah kerja nyata atau KKN. Untuk KKN ini kalian akan diterjunkan di masyarakat untuk memberikan program-program yang dimaksudkan atau bertujuan untuk mengangkat derajat hidup masyarakat ya. Jadi kalian harus membuat rencana dan program-program yang real yang dapat bermanfaat untuk masyarakat yang mana kalian akan KKN di situ. Yang keenam adalah skripsi atau ya kadang ada juga yang menyebutnya tugas akhir. Skripsi ini adalah berupa laporan penelitian ya. Jadi kalian akan mengerjakan proyek penelitian dari awal sampai akhir. Sehingga proyek penelitian kalian ini dianggap layak ya, dianggap layak oleh dewan penguji dan sudah sesuai dengan kaidah ilmiah. Nah, selain mengikuti kegiatan perkuliahan atau kegiatan kurikuler, sebaiknya saya juga menyarankan Anda para teman-teman mahasiswa untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Mengapa? Karena kegiatan ekstrakurikuler ini akan memberikan Anda banyak pengalaman dan tentu saja akan membekali diri Anda dengan soft skill yang sangat bermanfaat untuk masa depan Anda. Ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler yang dapat Anda pilih dan ikuti. Misalnya, yang pertama adalah unit kegiatan mahasiswa atau UKM, fakultas, dan universitas. Ya, tentu saja UKM ini ada di tingkat fakultas dan juga ada di tingkat universitas. Anda dapat memilih UKM yang Anda rasa cocok dengan diri Anda atau cocok dengan keahlian atau ilmu apa yang ingin Anda peroleh. Ada banyak UKM, misalkan UKM keilmiahan, UKM kerohanian, UKM olahraga, UKM kesenian, dan sebagainya. Yang kedua adalah Himpunan Mahasiswa Prodi, Program Studi atau HMP, dan juga Himpunan Mahasiswa Jurusan atau HMJ. Nah, HMP dan HMJ ini ya mirip-mirip lah, kalau di sekolah mirip dengan OSIS ya. Sehingga biasanya mereka bergerak di bidang event organizer, tapi di tingkat program studi dan juga di tingkat jurusan. Kalau Anda ingin memiliki pengalaman berorganisasi yang mirip-mirip dengan OSIS ya, Anda dapat mengikuti HMP dan HMJ. Yang ketiga adalah kompetisi atau lomba ya. Sebagai mahasiswa Anda dapat mengikuti kompetisi atau lomba baik itu internal di dalam kampus atau universitas Anda dan juga di luar kampus, bahkan sampai ke tingkat internasional. Jika Anda mengikuti perlombaan atau mengikuti kompetisi dan Anda menang, tentu saja Anda akan mendapatkan hadiah dari
penyelenggara, baik itu berupa materi atau uang atau barang lainnya, dan juga tentu saja biasanya Anda akan mendapatkan sertifikat dan juga piala. Yang keempat adalah konferensi. Konferensi ini adalah pertemuan ilmiah ya, yang mana di dalam konferensi itu akan ada presentasi-presentasi dari para pembicara. Pembicara itu ada yang diundang oleh panitia itu sendiri sebagai pembicara utama, dan juga ada pemakalah, yang mana Anda sebagai mahasiswa berpotensi pula untuk ikut konferensi sebagai pemakalah atau presenter dengan cara mengirimkan paper atau karya ilmiah Anda. Nah, ini menarik. Jika Anda bisa mengikuti konferensi, Anda dapat memiliki pengalaman berupa pertemuan ilmiah dengan para ahli di bidang kuliah Anda. Anda juga bisa sambil menyelam minum air, jalan-jalan misalkan keluar kota, keluar pulau, bahkan hingga ke luar negeri. Yang kelima adalah wirausaha. Anda dapat berlatih berwirausaha sejak kuliah, ya. Namun tentu saja tetap di atas semua ini, kegiatan perkuliahan Anda atau kegiatan kurikuler kuliah Anda tetaplah yang utama, yang prioritas. Jangan sampai kegiatan ekstrakurikuler ini mengganggu, ya, mengganggu atau bahkan mengambil alih prioritas kuliah kalian. Itu tidak boleh, ya. Nah, inilah saatnya kita membahas inti dari segala inti atau core of the core, yaitu gimana sih strategi lulus sarjana dalam 7 semester aja. Yang pertama adalah raihlah IP atau indeks prestasi terbaik setiap semester. Ya, raihlah IP minimal 3,51 ya, kalau bisa lebih dari itu, ya 3,80 sekian atau 3,90 sekian. Yang kedua adalah ambillah mata kuliah semester atas. Misalkan begini, ketika di semester 1 Anda mendapatkan indeks prestasi misalkan 3,80. Sehingga hal ini memberikan kesempatan Anda untuk dapat mengambil penuh 24 SKS di semester kedua. Nah, ketika semester 2, mata kuliah yang wajib Anda ambil adalah 20 SKS misalkan. Sehingga Anda masih memiliki slot kosong sebanyak 4 SKS. Nah, 4 SKS ini dapat Anda penuhi dengan cara mengambil mata kuliah di semester 4. Ya, karena semester 2 adalah semester genap, sehingga bisa mengambil mata kuliah di semester atas tapi yang juga genap, yaitu semester 4 misalkan. Yang ketiga, prioritaskanlah kuliah Anda di atas kepentingan Anda yang lain. Misalkan kepentingan kegiatan ekstrakurikuler, kepentingan organisasi, dan lain sebagainya. Ya, misalkan Anda tetap memenuhi requirement minimal kehadiran pada setiap mata kuliah di setiap semesternya. Ya, biasanya setiap mata kuliah itu mempersyaratkan Anda tidak boleh absen atau tidak hadir melebihi 3 kali. Ya, cukup patuhi itu, kerjakan tugas sesuai deadline, kemudian sungguh-sungguh ketika berada di perkuliahan, di ruang kelas, dan sebagainya. Yang keempat, rajinlah beribadah, berdoa, dan belajar. Ya, tentu beribadah sesuai dengan agama kalian masing-masing. Perbanyak untuk yang muslim, ya tentu saja perbanyak ibadah sunnah, misalkan sholat sunnah duha, sholat tahajud, sholat hajat, bersedekah, berbakti kepada orang tua, dan sebagainya. Yang berikutnya adalah berdoa. Anda dapat mendoakan diri Anda sendiri dan juga meminta doa dari orang tua Anda, kedua orang tua Anda, karena doa kedua orang tua Anda insya Allah akan dikabulkan. Insya Allah akan dikabulkan oleh Allah. Begitu. Dan belajarlah dengan sungguh-sungguh, secara rutin, secara reguler. Tidak hanya ketika Anda akan ujian saja, akan melaksanakan ujian tengah semester ataupun akhir semester saja, tetapi setiap minggu, setiap hari belajarlah secara rutin dan sungguh-sungguh. Yang kelima adalah segera selesaikan mata kuliah teori dan non-teori di semester 6 bila memungkinkan. Semakin cepat, semakin segera mata kuliah teori dan non-teori Anda selesaikan, maka hal ini akan memberikan Anda ruang dan waktu untuk dapat mempersiapkan skripsi Anda lebih awal. Yang keenam adalah persiapkanlah skripsi mulai semester 6 dengan cara memanfaatkan liburan semester, ya. Ketika Anda kuliah, Anda akan memiliki liburan semester yang cukup panjang,
yaitu minimal 1 bulan atau 4 minggu. Bahkan terkadang bisa sampai 1,5 bulan atau sekitar 8 minggu. Oleh karena itu, manfaatkanlah waktu yang cukup banyak itu untuk dapat menentukan topik skripsi, kemudian menulis proposal skripsi. Namun, Anda juga perlu mengingat bahwa Anda butuh fasilitasi dari pengelola program studi untuk dapat menentukan dan memberikan Anda pembimbing skripsi sesegera mungkin sehingga Anda dapat melakukan pemilihan topik skripsi dan juga penulisan proposal skripsi. Kemudian yang ketujuh adalah fokus menyelesaikan skripsi di semester 7. Jika di semester 6 tadi sudah banyak mata kuliah yang dapat Anda selesaikan, mungkin di semester 7 Anda hanya akan mengambil 1 atau 2 atau 3 saja mata kuliah selain skripsi itu. Sehingga Anda dapat lebih fokus untuk menyelesaikan skripsi Anda. Ya. Karena skripsi ini merupakan proyek besar yang tidak bisa dikerjakan hanya mungkin cuma sebulan, 2 bulan begitu ya. Namun membutuhkan waktu yang agak lama. Oleh karena itu perencanaan skripsi, pemilihan topik skripsi, penulisan proposal skripsi lebih awal itu lebih baik. Sehingga pada semester 7 ini Anda dapat fokus menyelesaikan skripsi di semester 7. Nah, untuk mendukung upaya Anda dalam menyelesaikan skripsi Anda secepat mungkin atau sesegera mungkin di semester 7, Anda perlu untuk membuat timeline skripsi di semester 6 dan 7. Ya, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan skripsi saya kira sekitar 8-12 bulan pada umumnya. Namun juga bisa lebih cepat daripada itu. Misalkan hanya sekitar 6-7 bulan juga bisa. Nah, Anda dapat membuat timeline seperti contoh berikut ini. Yang pertama, kapan Anda akan mengajukan topik skripsi. Tentu pada saat pengajuan topik ini, Anda sudah harus memiliki dosen pembimbing skripsi. Oleh karena itu, Anda dapat meminta fasilitasi dari pengelola program studi untuk dapat memberikan Anda dosen pembimbing skripsi ketika Anda sudah ingin mengajukan topik skripsi. Yang kedua adalah penulisan proposal skripsi. Ini meliputi penulisan proposal skripsi dari bab 1 hingga bab 3 dan juga instrumen atau alat yang akan Anda gunakan untuk mengambil data penelitian Anda. Tentu saja itu dapat berupa mungkin angket atau kuesioner, kemudian guideline atau pedoman wawancara dan sebagainya. Itu harus sudah jadi. Kemudian yang ketiga adalah seminar proposal skripsi. Anda harus menentukan target ya, kapan Anda akan melakukan seminar proposal skripsi. Selanjutnya adalah penulisan laporan skripsi. Ini berupa penulisan laporan skripsi secara utuh ya, mulai dari bab 1 hingga bab 5, termasuk juga lampiran-lampiran yang dibutuhkan pada skripsi Anda. Ya, ini mungkin juga memerlukan waktu yang tidak bisa secepat kilat juga, sehingga Anda harus merencanakan dan melaksanakannya dengan baik. Lalu yang terakhir adalah ujian skripsi. Nah, inilah yang tentu saja Anda tunggu-tunggu ya. Karena selesai ujian, Anda hanya akan membutuhkan sedikit tahapan lagi, yaitu proses revisi setelah ujian skripsi ya. Karena ketika ujian, seperti biasa, Anda akan diberikan komentar-komentar, feedback, saran yang mana akan membutuhkan proses revisi pasca ujian skripsi. Oke, mungkin ini saran timeline yang dapat saya berikan. Semoga Anda bisa menyelesaikan skripsi Anda sesegera mungkin ya. Mungkin dalam waktu 8-12 bulan atau bahkan lebih cepat daripada itu. Untuk menutup video kali ini, saya memiliki sebuah quote yang bagus untuk kita semua. The way to get started is to quit talking and begin doing. Walt Disney. Ya, cara untuk memulai sesuatu itu adalah dengan cara berhenti membicarakannya. Maksudnya, boleh membicarakan sekadarnya untuk merencanakan, untuk mencari tahu. Tetapi alangkah lebih pentingnya jika kita dapat segera memulainya, memulai melakukannya, memulai
action kita, memulai upaya kita. Insya Allah jika Anda bersungguh-sungguh, ya, Anda dapat menyelesaikan studi Anda dalam waktu 7 semester saja. Anda dapat menyelesaikan skripsi dalam waktu 6 bulan misalkan. Karena saya dulu juga menyelesaikan skripsi saya membutuhkan waktu sekitar 6 atau 7 bulan, sekitar itu, tidak sampai 8 bulan. Oke, itu tadi pembahasan kita mengenai topik lulus sarjana dalam 7 semester saja. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua dan Anda sekalian yang masih kuliah sarjana, kuliah strata 1 atau S1 dapat lulus dalam 7 semester. Amin ya robbal alamin. Terima kasih. Silahkan Anda dapat subscribe YouTube saya Arif Eko Priyo Atmojo, follow Instagram saya arif.atmojo93 dan juga add Facebook saya di Arif Eko Priyo Atmojo. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.